Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Atta Naufal. Di video kali ini Mama Atta mau buat kue nona manis. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 5 sendok makan tepung beras. Lalu masukkan 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Kemudian masukkan 500 ml santan. Untuk gelas belimbing ini sekitar 2 gelas penuh seperti ini ya. Ini saya masukkan setengah dulu. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan sisa santan 1 gelas belimbing lagi. Lalu aduk lagi hingga tercampur rata. Kemudian masak adonan hingga mengental. Ini saya gunakan apinya kecil aja supaya nggak gampang gosong. Seperti ini. Kemudian ini terus diaduk hingga mengental ya. Nah, ini adonannya udah mengental, jadi kekentalannya nggak sampai padat kayak bubur sumsum ya. Cukup mengental seperti ini. Kemudian matikan api kompornya. Lalu pindahkan adonan ini ke wadah lain ya. Jadi kekentalannya seperti ini ya. Nggak terlalu padat kayak bubur sumsum, cukup seperti ini aja ya. Kemudian tutup menggunakan plastik wrap atau plastik bening, atau simpan dalam wadah tertutup rapat agar bagian atasnya ini nggak berkulit atau mengering ya. Kemudian ini disisihkan dulu. Selanjutnya siapkan blender, lalu masukkan 1 butir telur, 9 sendok makan gula pasir, lalu masukkan setengah sendok teh vanili bubuk, 140 gram tepung terigu atau setara 14 sendok makan penuh, lalu masukkan 250 ml santan atau setara dengan 1 gelas belimbing penuh seperti ini. Kemudian ini di blender hingga gulanya larut dan adonan tercampur rata ya. Nah, ini gulanya udah larut dan adonannya udah tercampur rata. Kemudian ini disisihkan dulu. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak. Lalu masukkan 30 gram tepung beras atau setara 3 sendok makan. Lalu masukkan 100 ml jus pandan. Ini saya blender dari 4 lembar daun pandan dan 100 ml air putih ya. Lalu masukkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 125 ml santan atau setara 20 sendok makan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Jika dirasa warnanya kurang terang, boleh tambahkan 1 sendok teh pasta pandan atau secukupnya. Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Kemudian masak adonan hingga mengental, tetapi mengentalnya nggak sampai seperti adonan yang putih sebelumnya ya. Cukup mengental seperti tekstur kecap. Sambil terus diaduk agar tidak gosong. Ini saya gunakan apinya kecil ya. Setelah adonan mulai mengental, masukkan adonan yang di blender sebelumnya.
Kemudian ini dimasak lagi hingga adonan mengental seperti tekstur kecap ya. Sambil terus diaduk agar bagian bawahnya ini nggak gampang gosong ya. Setelah adonannya mengental seperti ini, seperti tekstur kecap, kemudian matikan api kompornya. Lalu ini disaring untuk memastikan gak ada bahan yang bergerindil ya. Selanjutnya, siapkan cetakan, lalu olesi dengan minyak goreng. Ini diolesinya tipis-tipis aja ya. Kemudian tuang adonan. Ini saya menggunakan sendok sop, boleh juga menggunakan botol kecap. Ini dituang sampai 3/4 cetakan aja, jangan sampai penuh. Sisakan ruang untuk menuang adonan yang putihnya ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Kemudian tuang adonan putih di atas adonan hijau. Ini dituang di bagian tengah seperti ini. Jadi posisinya harus di tengah ya. Ini saya tuangnya menggunakan botol kecap, boleh juga menggunakan plastik segitiga. Cara mengisinya boleh juga seperti ini, ujung botolnya diletakkan di bagian tengah, lalu botolnya agak ditekan ya, supaya adonannya keluar. Nah, seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Jadi, botol kecap yang digunakan yang ujungnya panjang seperti ini ya. Setelah adonan selesai dituang ke dalam cetakan, tutup loyang menggunakan plastik seperti ini, plastik wrap. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Lalu ini dirapatkan plastiknya. Nah, seperti ini. Kemudian tusuk plastik menggunakan tusuk sate. Ini ditusuknya agak di bawah ya, jangan pas di atas cetakan, supaya tekanan udara dari dalam loyang ini bisa keluar ya. Kemudian ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya udah panaskan kukusan dan ini air kukusannya udah mendidih ya. Lalu masukkan loyang yang sudah berisi adonan. Kemudian ini ditutup, jangan lupa tutupnya dilapisi dengan serbet atau kain bersih supaya uap air nggak jatuh ke dalam adonan. Ini dikukus dengan api sedang sekitar 20 menit hingga kuenya mateng ya. Setelah 20 menit dikukus, ini kuenya udah mateng ya. Kemudian keluarkan loyang dari kukusan. Kemudian buka plastiknya. Lalu ini kuenya dibiarkan hingga dingin ya. Nanti setelah dingin baru dikeluarkan dari cetakan agar kuenya ini nggak rusak ya. Karena kuenya ini lembut banget. Jadi dibiarkan sekitar 2 jam. Atau boleh juga setelah uap panasnya hilang, kemudian ini dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah dingin baru keluarkan kue dari cetakan ya. Nah, ini dia kuenya udah saya keluarkan dari cetakan. Ini tadi saya simpan di kulkas ya. Jadi teksturnya lebih padat, bagian putihnya ini lebih padat ya kalau udah disimpan di kulkas. Nah, ini dia kue nona manisnya. Sekarang saya mau cobain. Ini teksturnya sedikit lebih padat karena tadi saya simpan di kulkas ya, supaya lebih cepat dingin. Kalau nggak disimpan di kulkas juga boleh, tetapi menunggunya sedikit lebih lama agar kuenya ini nggak rusak ketika dikeluarkan dari cetakannya. Untuk teksturnya, bagian putihnya ini tetap lembut ya, walau dimasukkan ke dalam kulkas. Untuk yang bagian hijau sedikit kenyal, tetapi tetap lembut. Nah, kelihatan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini enak banget, mantep, lembut banget. Ini dimakan dingin makin enak ya. Cantik banget ya hasilnya.
Ini lembut banget, rasanya manis, gurih, dan ini di mulut lumer banget ya, mantep, enak banget, recommended. Jadi kuenya ini lumer banget ya di mulut, lembut banget, mantep, rasanya manis, gurih, lembut, enak banget. Ini cocok banget buat kalau ada tamu atau arisan, ini cocok banget ya, enak banget, mantep, recommended. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.